Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini saya akan meramal tidak menggunakan kartu dan saya akan melihat ke masa depan, menerawang jauh untuk melihat bahwa itu terlalu dramatis. Banyak pertanyaan kepada saya yang menanyakan tentang apa kira-kira profesi atau bisnis yang bisa dicoba pasca pandemi yang quotes ini mungkin nggak terlalu banyak modal atau bahkan nggak butuh modal. Ya mungkin nggak butuh modal gede kali ya. Nah yuk kita akan coba lihat ada 10 bisnis yang saya pikir ini akan cocok dan saya ramalkan akan bisa sukses kalau kamu tekuni. Semua bisnis kalau ditekuni ya pasti sukses, nggak perlu diramal. Hantaman pandemi selama 2 tahun ini membuat bisnis yang ada ini kolaps, atau orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan terpaksa harus di PHK karena ada perampingan atau ya tempat usahanya ini terhantam pandemi juga. Nah ini adalah ide bisnis untuk kalian semua yang terkena musibah seperti itu. Atau mungkin siapapun yang memiliki bisnis tapi merasa ingin memiliki bisnis sampingan yang juga mungkin akan sangat berpotensi cuan di masa pasca pandemi. Laundry biasa atau laundry kiloan. Kalau kita mengira bahwa laundry itu hanya dibutuhkan oleh anak yang ngekos saja, maka kita semua salah. Selain anak kos dan anak kuliahan, anak muda sukses dan kaum milenial seperti sekarang yang memiliki kesibukan yang padat dan jarang ada di rumah, ini memilih untuk melaundry baju mereka. Kok malas banget, gaya sok, kenapa nggak mau mencuci sendiri? Karena untuk mereka, daripada waktunya dihabiskan untuk mencuci, mereka lebih pilih mereka browsing atau mengerjakan proyek, bersosialisasi bersama teman-teman mereka dan menghasilkan uang di dalam bisnis yang lainnya. Mungkin kalau kalian semua dulu waktu masih muda, atau para Gen X dan Baby Boomers di sini waktu masih muda dulu merasa mandiri karena nyuci baju mereka sendiri, ya zaman dulu kalian kan nggak punya Instagram, Facebook, TikTok, dan mungkin kalian paling jauh main ke kabupaten atau provinsi sebelah. Anak-anak sekarang punya uang 5 juta itu bisa naik balon terbang di Kapadokia di Turki sana. Jadi jangan dibandingin. Ini adalah kebutuhan masa kini yang memang sangat-sangat diperlukan oleh para milenial zaman sekarang. Dan jika ternyata kalian ini peka, hanya bermodalkan 1 mesin cuci saja, sebenarnya kalian semua sudah bisa memulai bisnis ini. Mulai aja kecil-kecilan di rumah. Mulai aja seperti baby step dulu. Baru setelah ada keuntungan, mulai untuk menambah jumlah mesin cuci atau bahkan expand untuk menyewa tempat yang lainnya. Tapi ingat, kalau sudah mulai ada profit di sini. Dan akan lebih baik kalau disediakan jasa antar dan jemput jika ternyata para pelanggan ini dalam radius tertentu di sekitar tempat usaha kalian. Dan ini bisa jadi merupakan nilai plus yang akan menambah orang-orang untuk memilih jasa laundry kalian dibandingkan jasa laundry yang lainnya. Karena lebih praktis, nggak perlu antar, nggak perlu jemput, mereka tahu beres dengan uang yang mereka bayarkan. Yang kedua adalah menjual sesuatu yang pasti dibutuhkan oleh semua orang. Di zaman seperti sekarang ini semua orang pasti punya ponsel dong. Dan 1 orang bisa memiliki juga 2 ponsel. Jika kalian menjual aksesoris handphone, dijamin ini bisnis yang pasti akan auto cuan. Dan dipastikan nggak akan rugi kalau kalian teliti dan mengamati trennya. Handphone itu terdiri dari banyak hal. Pertama bisa dari casingnya, kedua mungkin dari tempered glassnya, terus charger, kepala charger, kabel charger, headset, dan hal-hal yang lainnya. Belum lagi wireless charger kalau ternyata untuk handphone yang high-end, juga pelindung kamera. Rasanya kayak sudah jadi sebuah peraturan, kalau beli ponsel baru, maka kita harus beli hal-hal itu tadi. Dan ini adalah satu hal yang pasti juga menguntungkan untuk kalian. Luar biasanya, kalian bisa jualan di marketplace tanpa harus stok barang atau dengan cara dropshipping. Yang ketiga adalah jualan snack ringan, kebutuhan sehari-hari, dan frozen food. Nggak usah beli dalam partai besar. Sama seperti aksesoris handphone, mulai saja dari kuantiti yang kecil-kecil dulu. Sesuaikan saja dengan modal dan nggak usah terlalu ngoyo. Yang harus diperhatikan adalah faktor makanannya, ini jenisnya makanan apa, kering atau basah, dan tanggal expiration date-nya. Stok dalam jumlah besar ini sangat tidak disarankan. Dan snack ini seakan-akan sekarang ini jadi kewajiban setiap orang. Di kalangan apapun sepertinya mereka butuh ada makanan kecil di rumah atau di meja tamu mereka. Bahkan di tempat kerja dan tempat-tempat yang lain, apalagi kalau wanita, terkadang mereka akan menyelipkan itu di tas bepergian mereka. Dan sejalan dengan statement bahwa kita jangan terburu-buru dengan
menimbun stok yang besar, maka jika stok kecil tapi kita bermain dengan sesuatu yang sedang hype atau sedang naik daun, maka ini akan jadi sesuatu yang aman dan akan bisa kuantitas yang lebih sering dengan jumlah yang kecil. Contohnya adalah keripik yang entah ini terbuat dari singkong, kentang, atau melinjo. Tapi nggak artinya harus seperti itu saja. Barang-barang setiap hari yang selalu dibutuhkan oleh semua orang, seperti gula, garam, telur, minyak, sabun, shampoo, pembalut wanita, adalah beberapa barang yang pasti dibutuhkan, pasti habis, dan setiap bulan atau minggu itu pasti dibeli oleh orang. Perkara frozen food ini juga satu hal yang lain, di mana gaya hidup sekarang yang pengennya serba praktis, cepat, dan nggak ribet. Mereka yang nggak punya waktu untuk memasak, dan mungkin mereka ingin berhemat karena kalau pesan online setiap hari pasti akan jauh lebih besar. Mereka akan menghemat dengan memasak makanan mereka sendiri, tapi yang gampang dan mudah. Dan karena ini frozen, maka saat yang tidak dimasak ini tadi, ini bisa disimpan di refrigerator untuk waktu yang juga lama. Dan kamu harus tahu bahwa bisnis ini itu belum banyak bersaingnya. Fashion atau lebih spesifiknya adalah hijab. Indonesia ini adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia, mengalahkan Arab maupun negara-negara Timur Tengah yang lainnya. Dan otomatis wanitanya ini banyak yang memakai hijab. Tua muda, miskin kaya, ibu rumah tangga, sampai yang aktif bekerja. Maka jika mukena mungkin bisa jadi cuma 1 atau 2 tiap orang, tapi hijab ini pasti saya yakin lebih dari 7. Karena jumlah hari itu 7 nggak mungkin juga dipakai setiap hari dan pasti maunya ada gantiannya dong. Dan mengingat bahwa ini akan dibeli oleh mayoritas orang yang banyak di Indonesia, maka bisa dipastikan hijab ini adalah sebuah bisnis yang nggak ada matinya. Bahkan saya tahu dan selalu mengatakan ke semua orang yang menginginkan bisnis yang berkesinambungan dan lama, saya katakan bahwa ada sebuah perumahan luks dan super duper mewah di Jakarta Utara. Dan di sana mayoritas penghuninya ini adalah orang-orang keturunan Tionghoa yang sudah dipastikan hampir 90% pasti bukan muslim. Tapi 2 rumah yang terbesar ternyata adalah milik seorang pembuat, distributor, dan juga importir hijab terbesar di Indonesia. Jadi terbayang dong, kalau kalian bisa berjualan hijab, pasti nggak akan rugi. Yang kelima ini yang paling populer, yaitu catering. Karena bisa dilakukan secara kecil dan dilakukan dari rumah ke rumah. Penjualannya pun ini tidak hanya ke satu pelanggan saja. Sekali belanja dan masak beberapa jenis menu makanan, menu set ini akan bisa dikombinasikan dan dijual ke beberapa macam pelanggan yang berbeda. Selain ke perorangan dan keluarga, kalian juga bisa menjajakan ini ke kantor-kantor atau perusahaan yang sering mengadakan rapat atau meeting. Sediakan juga jasa antar, dan yang paling penting kemas secara menarik. Tapi ingat, harus higienis. Ikuti saja menu yang sedang digandrungi atau memang diminati oleh banyak orang yang memang sudah terbiasa memakan menu itu. Atau bisa membuat catering yang mengkhususkan kepada makanan sehat yang menakar semua kalori, protein, dan kandungan gizi dari setiap makanannya. Karena kita tahu sejak adanya pandemi, masyarakat kita ini sekarang lebih aware terhadap kesehatan diri mereka. Sehingga memasukkan nilai dari kandungan gizi yang ada dalam makanan yang kalian jual, ini merupakan sebuah nilai lebih yang akan bisa ditawarkan dan membuat persaingan ini bisa kalian menangkan. Coba tiru makanan yang dijual di supermarket dengan menginformasikan ingredientsnya apa, gizinya berapa, maka ini akan jadi sebuah tren baru yang juga menyehatkan kepada semua orang yang akan mengkonsumsinya. LPG dan air minum isi ulang atau galon. Ini biasanya pasangan kayak suami dan istri. Nah, kalau ini nggak usah dijelasin, ini kayak kebutuhan mendasar semua orang. Air, orang perlu minum. Gas, mau masak, rebus, tumis, atau apapun, itu pasti akan dibutuhkan. Bahkan kalau rumah mereka ini lebih mewah, mereka butuh LPG untuk water heater mereka. Bahkan nggak hanya itu, kalian bisa saja akhirnya menyuplai ke hotel instead of perumahan-perumahan dan juga kebutuhan rumah tangga. Dan ini nggak ada matinya. Nah, kalau tadi saya jelaskan based on bendanya, sekarang kalian bisa juga menjual semuanya ini
di saat bersamaan dengan membuka beberapa toko di saat bersamaan juga. Mengapa kalian harus memilih jika ternyata bisa dapat semuanya? Dan kalau seperti ini, maka kalian akan disebut sebagai dropshipper. Orang menyebutnya dengan reseller lah. Seperti itu juga. Ini bahkan butuh modalnya cuma paket data. Nggak ada yang lain-lain lagi. Dengan membuka marketplace, bekerja sama dengan seseorang penyedia untuk membuka toko cabang dari barang-barang yang dijual oleh toko yang kalian langgankan ini, maka kalian akan bisa menjual barang tanpa harus memodali. Pengirimannya dilakukan oleh toko yang kalian ajak kerjasama, uang akan dikirimkan ke sana, dan profitnya ini akan kalian terima. Atau mungkin bisa juga uang dikirimkan ke kalian dan kalian membayarkan pokoknya. Tapi untuk ini kalian harus pintar menganalisa dan juga memprediksi tren yang akan terjadi. Dan cara satu-satunya di sini yang akan menyelamatkan adalah mengikuti musim. Bisa jadi waktu Lebaran kalian jualan mungkin barang-barang yang diperlukan untuk merayakan Lebaran seperti kue kering, alat beribadah, dan juga mungkin baju baru di sini. Dan saat terus kemudian masuk ke Lebaran Haji, mungkin bisa menjual kebutuhan-kebutuhan yang ada hubungannya dengan ya oleh-oleh haji itu sendiri, atau hadiah-hadiah yang biasanya dibawakan oleh orang yang pergi ke Tanah Suci. Nah terus kemudian jika masuk ke musim Natal, kalian mungkin bisa jualan pohon Natal dan sebagainya. Jadi ini nggak ada urusannya dengan siapa kalian dan apa yang kalian yakini, tetapi mengikuti tren dan juga kalian jual apapun yang saat ini sedang dibutuhkan oleh orang lain. Mungkin kalian menganggap ini adalah bisnis yang kecil, tapi banyak orang menjadi kaya karena memulai bisnis mereka dengan menjadi dropshipper ini tadi. Yang kedelapan adalah kursus online atau memberikan les. Nah ini buat kalian semua yang memiliki kesukaan atau skill dalam bidang apapun. Saya bilang apapun karena ini nggak terbatas kepada mata pelajaran seperti bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia. Atau bisa jadi ini sesuatu yang lebih spesifik seperti pemrograman, sosial media spesialis, hingga public speaking, make up, dan hal-hal yang lain. Tapi di sini memerlukan kunci ketekunan dan juga waktu yang lebih lama untuk surfing di sosial media, meluaskan potensi dan juga relasi kalian di dunia maya ini tadi. Dan jangan pernah malu menawarkan jasa kalian. Kalian harus percaya diri dengan kemampuan kalian. Mungkin ini bisa dimulai dengan orang-orang terdekat kalian untuk membagikan atau menginformasikan apa yang kalian jual ini. Di sini yang dibutuhkan hanya mungkin ponsel atau laptop saja. Bahkan nggak perlu harus traveling ke satu tempat, mendatangi mereka dan mengajarkan skill yang kalian ingin ajarkan secara tatap muka. Yang kesembilan, kita masuk karena sudah bicara tentang online, ini adalah jasa online. Jasa apa itu, Denny Darko? Jasa ini seperti copywriter, content writer, graphic designer, video editor, social media planning, atau social media planner, social media strategic, digital marketing analyst, social media analyst, dan sebagainya. Kenapa saya mengatakan dalam bahasa Inggris? Karena itu adalah kata kunci kalian mencari jasa itu tadi. Copywriter itu apa? Copywriter akan membuat konten secara tertulis yang akan membuat seseorang ini akan lebih lama berada menikmati informasi yang kalian berikan dalam sebuah alamat yang kalian inginkan. Ini dilakukan dalam periklanan juga dan hal-hal seperti membuat konten seperti ini. Ya, walaupun ini terdengar mudah, tapi sebenarnya nggak semua orang ini langsung akan bisa. Tapi artinya kebutuhan mereka ini dibutuhkan oleh orang-orang yang nggak memiliki waktu untuk mempelajari dan membutuhkan result atau hasilnya. Banyak perusahaan-perusahaan ini yang sekarang tidak meng-hire orang yang digaji secara full untuk mengurus ini. Mereka bisa melakukannya dengan retaining atau membayar sebuah jasa yang freelance yang akan bisa membantu apa yang mereka ini butuhkan. Nah, kamu bisa mulai belajar di jasa kursus online sebagai pemakai dan terus kemudian kalian akan menerapkan apa yang kalian pelajari sebagai seorang penjual di poin yang ke-9 ini. Yang terakhir adalah menyediakan atau mencari cloud kitchen. Cloud kitchen iki opo toh? Mungkin kalian jarang dengar. Saya pun juga mungkin sebelum ini nggak pernah dengar istilah itu tadi. Tapi pada dasarnya cloud kitchen ini adalah konsep sebuah dapur yang digunakan oleh beberapa perusahaan food and beverages secara bersama-sama. Karena apa? Ini akan lebih hemat modal. Nggak perlu menyewa gedung, nggak perlu menyewa meja dan kursi tentu saja. Karena konsepnya ini hanya melayani pemesanan online dan nggak tersedia layanan dine-in atau makan di tempat untuk cloud kitchen ini tadi. Harga sewa cloud kitchen ini juga akan terbilang lebih murah dibandingkan kalian beli peralatan masak kalian dan harus melakukan perawatan dan juga pembersihan
secara berkala. Karena prinsipnya ini patungan, sama seperti coworking space. Mereka nggak perlu menyewa kantor yang besar, tapi hanya menyewa space atau tempat dan meja. Space meja ya di sini. Agar mereka ini bisa mempergunakan fasilitas yang sama di tempat tersebut. Nah, untuk kalian semua yang kebetulan memiliki tempat yang lumayan luas, rumah yang lumayan besar, atau kalian mau menyewa untuk menyewakan kembali tempat itu tadi, maka kalian akan bisa membangun cloud kitchen dan menawarkan bisnis ini kepada para pemilik bisnis F&B yang kalian kenal atau berada di tempat-tempat yang kalian akan tuju ini tadi. Kebanyakan dari bisnis yang tadi saya sebutkan ini bisa kalian lakukan secara online. Nggak perlu menyewa tempat yang fancy, bagus, dan mahal. Kalian bahkan bisa cukup melakukan ini dari ruang tamu, dapur, atau bahkan nih di tempat kalian sekarang, di kamar kalian. Karena kayaknya sudah mulai terbiasa orang-orang ini belanja online dari tempat mereka ini berada tanpa harus datang pergi ke sana. Bahkan sistem pembayarannya pun sekarang ini sudah sangat dimudahkan dengan pembayaran online. Seperti electronic wallet yang disediakan oleh OVO, Dana, GoPay, dan sebagainya. Dan kalau dulu orang berbelanja online harus punya credit card untuk bisa melakukan transaksi, maka sekarang anak SD saja itu bisa membeli sesuatu dengan saldo OVO yang diberikan oleh orang tua mereka. Bahkan kalau menurut saya, orang-orang sekarang sudah mulai melek dan mereka ini mulai bisa berpikir bahwa mandi, berdandan, menyalakan kendaraan atau bermacet-macet menuju ke satu tempat, parkir dulu. Kemudian belanja atau membeli barang yang mereka butuhkan, terus kemudian mereka harus kembali lagi melakukan ritual yang sama. Selain menghabiskan waktu, tenaga, biaya, mereka merasa bisa melakukan banyak kali saat bersamaan mereka harus belanja atau memenuhi kebutuhan mereka. Maka kenapa tidak kalian menjadi salah satu penyedia jasa ini dan menjadi sukses karenanya. Saya pikir ini adalah jawaban dari banyak sekali pertanyaan tentang, Mas Darko, bisnis apa yang cocok untuk saya? Saya katakan sebenarnya semua bisnis itu cocok, asalkan bisnis itu segera dilakukan dan nggak banyak pikir untuk dijalankan. Semoga ini membantu. Terima kasih dan sukses selalu untuk kalian dan keluarga. Sampai jumpa.